Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bang Diko. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah horor story karya saya sendiri. Cerita ini berjudul Gadis Lingsir Wengi yang dibunuh dan direkam. Mau tahu keseruannya? Mari kita simak alur ceritanya. Part 1. Penemuan video di kabin bawah tanah. Seorang pria berbaju kemeja putih yang lusuh, mengikat tangan seorang gadis dengan rantai besi kuat-kuat. Dengan kekuatan penuh, ia menariknya ke atas. Tubuh babak belur, penuh luka, tak lagi mampu untuk melawan. Kini, gadis ayu itu lunglai, tanpa daya. Rambut panjang berwarna coklat tua, acak-acakan hampir menutupi seluruh wajahnya. Pria itu kemudian menyiraminya dengan minyak tanah. Setelah dirasa cukup, ia menghidupkan korek dan melemparkannya ke arah minyak yang baru saja disiraminya. Api mulai menyala, membesar, menyambar dengan ganas. Gadis malang itu berteriak keras merasakan sengatan api yang mulai menjilati kaki. Radiasi dari si jago merah yang meliuk liar saja sudah sangat menyakitkan, apalagi berpagut dengan bagian tubuh yang kini mulai berbau. Bau daging terbakar, otak tak lagi mampu berpikir. Lilitan panas telah mematikan akal. Rasa sakit tak terbendung, melumpuhkan segenap kesadaran. Mampukah ia lepas dari nikmatnya perih ini? Agur! Teriak gadis malang itu, saat kobaran api perlahan mulai melahap sekujur tubuhnya. Kulit dan daging di ujung kaki terasa meleleh. Bara api mendesis keras, terkena cucuran darah dari tubuh manusia yang terikat di tiang kabin bawah tanah. Beberapa tetes menggelembung, mendidih, menimbulkan letupan-letupan kecil. Gadis malang itu meraung kesakitan. Kepala mengentak ke kanan dan ke kiri, terus berteriak sekuat tenaga. Lidah api semakin berkobar penuh semangat, melumat abis kedua kakinya. Rongga dadanya sesak, panas, tercekat sempurna. Meronta pun sudah tak mungkin lagi. Ia sadar, kematian sudah di depan mata. Malaikat maut hanya beberapa jengkal di hadapan, siap untuk menjemput. Pandangannya menggelap, telinga sudah tidak lagi dapat menangkap suara apapun. Asteris. Sayup-sayup Ferdi Sambo mendengar sebuah panggilan dari lantai atas. Papa lagi apa di sana? Tanya Cantika padanya. Buru-buru Ferdi mematikan televisi, dan menyimpan kaset DVD itu ke tempat asalnya di dalam kotak persegi 4 berukuran kecil. Ia kemudian menaiki tangga, dan meninggalkan kabin bawah tanah. Tidak ada apa-apa, Papa hanya lihat-lihat saja, jawab Ferdi berdusta. Papa ikut Mama, ujar Cantika sembari menarik tangan suaminya menuju ke sebuah tempat. Sayang, kemana kau akan membawaku? Tanya Ferdi pada istrinya. Diamlah, jangan banyak protes. Mama yakin Papa pasti suka, tambahnya lagi. Oh iya, Papa sangat suka kejutan. Papa pasti terkejut, potong Cantika. Oke deh kalau begitu. Ferdi hanya pasrah dan menurut saja kemana sang istri akan membawanya. Ia berdecak kagum tatkala melihat sebuah danau dengan air berwarna biru kebiruan, rumput yang bergoyang akibat hembusan angin sepoi-sepoi, seakan tak ingin lagi beranjak. Inilah yang ia cari. Sebagai seorang penulis novel yang namanya sudah cukup terkenal di kalangan dunia kepenulisan, khususnya cerita-cerita yang selalu berhasil membuat para pembaca tergila-gila. Tempat ini sangat membantunya dalam menciptakan mahakarya dari hasil sebuah olah pikiran. Namun beberapa bulan ini minat baca akan karyanya mulai sepi, bahkan hampir dilupakan oleh para fansnya.
Hal itu membuat Ferdi gelisah, karena semua buku yang ia cetak tidak laku lagi di pasaran. Kehadiran penulis pendatang baru, dengan karya yang luar biasa dan lebih menantang, mampu menghipnotis para pembaca. "Sayang, ini sangat luar biasa," ujar Ferdi dengan ekspresi penuh kebahagiaan. "Apakah Papa menyukainya?" tanya Cantika. "Papa sangat menyukainya." Ferdi menghela napas lega, sepertinya ia sangat senang bisa menemukan lokasi seperti ini. Keputusan yang sempat menuai protes dari kedua buah hatinya, karena ingin berlibur di sebuah rumah yang jauh dari pemukiman, di dalam hutan belantara terjawab sudah. "Sudah kuduga, Papa pasti menyukainya," potong Rahayu. "Terima kasih sayang," ujar Ferdi sembari menggandeng pinggang istrinya. Hari itu Ferdi menghabiskan waktu ditemani sang istri di lokasi tersebut. Ia sibukkan diri untuk menulis novel. Sedangkan Cantika istrinya, tengah sibuk mengabadikan momen dengan ponsel. Sementara itu di tempat lain, "Papa kok memilih berlibur di tempat terpencil seperti ini, Ray?" tanya Luna pada Rayhan adiknya. "Kakak ini, kayak enggak kenal aja. Papa tuh memang suka dengan tempat yang beginian. Jauh dari pemukiman, lokasi yang masih asri." Kata Papa, ide cemerlangnya untuk menulis novel akan bermunculan, jelas Rayhan. "Iya, tapi enggak seperti ini juga kali. Lokasinya jauh, mana harus melewati hutan belantara. Horor banget," gerutuk Luna. Rayhan menghela napas panjang mendengar penuturan Luna. Sesekali ia melirik ke arah sang kakak yang sedang menikmati pemandangan hutan, dari jendela mobil yang terbuka separuh. Terlihat pohon-pohon raksasa yang menjulang tinggi, timbullah niatnya untuk menjahili Luna. "Kakak tahu enggak?" ujar Rayhan. "Apa?" tanya Luna sembari mengatur posisi untuk menyimak dengan sesama perkataan Rayhan. Kata Papa, di rumah itu ada sosok perempuan dengan wajah menyeramkan. Tandas Rayhan dengan wajah serius. "Tuh kan, seram," pungkas Luna. "Bukan hanya seram saja, sosok itu akan mencari seorang gadis untuk menjadi pengikutnya," tegas Rayhan. Ia menahan tawa melihat ekspresi Luna yang semakin ketakutan. "Kita balik aja, yuk." "Enggak usah susul mama papa," rengek Luna. "Kakak mau tahu enggak, siapa perempuan itu?" tanya Rayhan lagi. "Enggak ah, kakak takut," ujar Luna. "Yakin? Enggak mau tahu?" goda Rayhan. "Emangnya siapa?" tanya Luna penasaran. "Dia adalah anak lampir," jawab Rayhan. "Kok, anak lampir?" tanya Luna heran. "Iya, iyalah, orang emak lampirnya di Gunung Merapi, mencari Farida dan Sembarah." "Rayhan," hardik Luna kesal karena dipermainkan oleh adiknya. Rayhan tertawa terbahak-bahak. Sementara Luna nampak kesal, hal itu terlihat dari ekspresinya yang menggereyotkan muka. Sekitar 5 menit dari kejadian itu, terlihat sebuah rumah dengan miniatur kuno yang terbuat dari kayu berkualitas tinggi. Walau nampak sudah tua, namun masih kuat dan kokoh. "Nah, itu rumahnya, kita sudah sampai," ujar Rayhan. Luna tidak menjawab, ia masih nampak kesal dengan ulah Rayhan yang mempermainkannya. Setelah mobil berhenti, Luna segera keluar dan menghampiri kedua orang tuanya yang telah menunggu sedari tadi. Ia menyalami tangan ayah dan ibunya, kemudian masuk membawa serta kekesalan itu. "Kakakmu kenapa?" tanya Cantika pada Rayhan. "Hehehehe, enggak apa-apa kok, Ma. Biasalah. Orang penakut memang seperti itu." Mereka semua akhirnya masuk, dan menuju ke meja makan untuk menyantap hidangan yang baru saja selesai dimasak oleh Cantika. "Wah, pas banget nih, Rayhan lapar,"
ujar Raihan sembari mengambil tempe goreng kesukaannya. Hus, mandi dulu. Gi, tukas Cantika memperingatkannya. Iya deh, ujar Raihan singkat. Oh ya, Ma, kamar Raihan di mana? Sambung Raihan dengan pertanyaan. Semua kamar berada di lantai atas, di sini hanya ruang tamu, ruang keluarga dan dapur saja, jelas Cantika. Kamar Raihan sebelahan sama mama aja, gak mau sama kakak, pungkas Raihan. Ili, siapa pula yang ingin bersebelahan denganmu? Jorok, selalu nasewot. Sudah, potong Cantika melerai kedua anaknya. Raihan menuju kamarnya, dan segera mandi. Ia sedikit risih tatkala mengetahui bahwa kamar mandinya berada di belakang rumah. Yang lebih parahnya ia bahkan harus menderek terlebih dahulu untuk mendapatkan air. Namun saat tali derek yang diikat dengan ember itu ingin ditarik, terasa sangat berat, seperti berisi sesuatu. Gila, berat banget, tutur Raihan di dalam kesorangan. Karena rasa penasaran ia akhirnya mencoba mengintip ke dalam sumur, barangkali ada sesuatu yang membuat embernya tersangkut. Sumur itu terlalu dalam, Raihan tidak bisa melihat sampai dasar karena gelap. Hanya ada suara tetesan mata air dari dinding yang jatuh ke dalam sumur. Namun saat Raihan mencoba menarik tali derek itu sekali lagi, terasa sangat ringan. Hanya air di dalam ember saja yang menjadi pemberat. Aneh, kenapa tadi berat sekali? Raihan membatin. Sore itu walau mendapatkan sedikit gangguan dari dalam sumur, akhirnya Raihan bisa mandi juga. Dan malamnya setelah selesai makan, semua melakukan kesibukan masing-masing. Ferdi sedang menulis novel di atas meja ruang tengah, sementara Raihan sibuk main games di ponselnya. Terlihat juga, Cantika dan Luna sedang menonton drama Korea kesukaan mereka. Ketika malam saat semua telah tertidur, Ferdi pergi ke kabin bawah tanah itu lagi. Sebuah video yang tersimpan di dalam kaset DVD, mengundang banyak pertanyaan. Walau adegan di dalam kaset itu sangat mengerikan, namun rasa penasaran mengalahkan semuanya. Kali ini ia bisa menontonnya dengan leluasa, volume dikecilkan agar tidak mengganggu lelap malam keluarganya. Adegan pun berlanjut, sampai seketika si perempuan di dalam video tewas, dengan cara dibakar hidup-hidup. Namun ada yang aneh, di kaset yang ditemukan oleh Ferdi, tertulis disk 2. Itu berarti masih ada disk 1 yang belum ia temukan. Aku harus mencari disk satunya lagi, mungkin dengan kaset tersebut, semua misteri ini bisa terjawabkan. Siapa yang melakukan pembunuhan sadis ini? Dan gadis itu? Siapa gadis malang itu? Pikir Ferdi. Ia kemudian mengobrak-abrik tempat itu, dan mencari disk satunya lagi. Namun secara tidak sengaja, Ferdi malah menemukan sebuah tiang yang gosong. Sepertinya tiang ini hangus terbakar. Ferdi membatin. Tiba-tiba saja, televisi yang ia matikan tadi menyala dengan sendirinya. Terlihat di layar, seorang gadis sedang bernyanyi seperti menembang lagu Jawa yang berjudul Lingsir Wengi. Seketika itu pula barang-barang yang ada di kabin lantai bawah itu berterbangan.